Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hairunisa, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Sambangan 1 Kota Pekalongan. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara sendiri atau nama kecilnya yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat merupakan tokoh pendidikan yang lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Beliau merupakan pendiri perguruan taman siswa dan pelopor Merdeka Belajar bagi semua. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki dasar pemikiran yang berupa yang pertama adalah menuntun bahwa peran guru dalam pendidikan bertugas menuntun segala kodrat dalam kegiatan belajar. Murid diberi kesempatan untuk mengeksplorasi apa yang mereka ketahui. Guru bertindak sebagai fasilitator dan penuntun agar pengetahuan yang anak dapatkan tidak melenceng dari konsepnya. Ki Hajar Dewantara juga berpikir bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan kodrat zaman, pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Didiklah anak sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri, sehingga kita sebagai pendidik tidak boleh berhenti untuk terus belajar, baik itu mempelajari anak maupun mempelajari pengetahuan yang semakin hari semakin berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Bagi Ki Hajar Dewantara, keluarga merupakan tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan keagamaan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah student centered atau pendidikan yang berpusat pada anak atau pada peserta didik. Dalam pendidikan, murid harus terlibat aktif dalam pembelajaran agar pengetahuan yang mereka dapatkan lebih bermakna. Murid bukan hanya objek pendidikan yang hanya sebagai pendengar saja di kelas, tetapi mereka berhak untuk mendapatkan kebebasan belajar dan menghormati kebebasan orang lain. Dalam prakteknya, pengetahuan yang mereka dapatkan hanya dari mendengar saja biasanya akan membuat mereka cepat lupa apabila keesokan harinya diulang kembali. Tetapi apabila pengetahuan yang mereka dapatkan bermakna, maka pengetahuan tersebut akan mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ki Hajar Dewantara juga terkenal dengan trilogi pendidikannya, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulodo berarti guru harus bisa menjadi contoh dan juga panutan bagi muridnya. Ing Madya Mangunkarso berarti guru harus bisa selalu membangkitkan semangat kemauan murid untuk terus belajar. Tuturi Handayani yaitu guru harus selalu memberikan dorongan ataupun motivasi dan juga arahan pada muridnya. Alasan kontekstual penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut,
Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentunya sangat berhubungan dengan pengaplikasian pendidikan pada saat ini. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu merupakan proses menuntun yang nanti akhirnya akan bermuara pada keselamatan dan kebahagiaan peserta didik, yang pada pendidikan sekarang pada saat ini, yaitu pendidikan abad 21, menerapkan berbagai keterampilan seperti kolaborasi, kritis reflektif, komunikasi, kreatif, dan juga inovatif, dan yang terakhir adalah well-being. Keterampilan tersebut adalah keterampilan yang selayaknya dimiliki oleh peserta didik yang nantinya akan menuntun mereka pada masa depan yang membuat mereka bisa selamat dan juga bahagia, mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Berikut beberapa penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dilaksanakan di SD Sampangan 1. Yang pertama yaitu kegiatan ekstrakurikuler, eksperimen pada kegiatan pramuka, dan juga kegiatan membatik di sekolah. Pembelajaran yang dilaksanakan pun berpusat pada murid, melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran, baik dari wirasa, raga, ataupun dari karsa, yang nantinya akan menimbulkan suatu tenaga. Anak didik ataupun siswa juga diberi kesempatan untuk bermain. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga menjadi hal yang selalu diaplikasikan dalam pembelajaran di SD Sampangan 1 untuk membuat anak lebih mengenal tentang teknologi dan juga pemanfaatan teknologi yang baik dan benar. Selanjutnya adalah kegiatan gotong royong seperti membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama, membersihkan kelas bersama-sama agar tercapai kelas yang lebih bersih dan juga sekolah yang lebih indah dan nyaman untuk belajar. Selanjutnya kegiatan menanam pohon, tujuannya adalah untuk melakukan penghijauan lingkungan sekolah agar terlihat lebih asri dan juga nyaman. SD Sampangan 1 juga selalu memfasilitasi bagi anak-anak untuk terus mengembangkan bakat minatnya, baik di bidang seni, di bidang pengetahuan, ataupun olahraga. Kegiatan pembiasaan pagi di SD Negeri Sampangan 1 selalu dilakukan secara konsisten dan juga terus-menerus agar kegiatan tersebut dapat menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, yaitu sikap saling menghormati dari guru ke anak dengan menyambutnya datang setiap pagi, juga menanamkan sikap disiplin bahwa Bapak Ibu guru sudah berada di sekolah pagi-pagi untuk menyambut anak-anak muridnya, sehingga anak-anak murid pun akan berpikir dan juga bertekad untuk berangkat lebih pagi seperti Bapak Ibu guru. Disinilah peran pemikiran Ki Hajar Dewantara ing ngarsa song tuwa-tuwa. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya tercermin pada kegiatan sosiokultur, salah satunya adalah perayaan kegiatan Hari Besar Keagamaan di SD Sampangan 1. Berlatar belakang SD yang multikultur, di mana dari segi suku dan juga agamanya sangat beragam, SD Sampangan 1 memfasilitasi beberapa hari besar keagamaan, baik itu Islam, Katolik, Kristen, dan Buddha, sehingga nilai-nilai toleransi sangat dijunjung tinggi pada kegiatan ini. Tantangan dan solusi dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pendidikan saat ini adalah yang pertama, dari segi tantangannya, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara
belum maksimal. Yang kedua, tenaga SDM guru profesional kurang memadai. Perspektif orang tua bahwa anak yang pandai adalah anak yang menonjol bidang akademik. Dan solusinya adalah yang pertama adalah mengadakan refleksi dan evaluasi secara bertahap dan konsisten. Mengikuti kegiatan pengembangan diri, salah satunya adalah dengan mengikuti kegiatan calon guru penggerak untuk mengembangkan SDM guru untuk menjadi guru yang lebih profesional. Selalu memberikan pengertian pada orang tua bahwa anak yang pandai bukan hanya yang menonjol secara akademik, tetapi juga yang menonjol di bidangnya sesuai dengan potensi dan juga bakat minatnya. Terima kasih.